Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi anzala 'ida min akbari sa'iril Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahu ibtala Ibrahim khalilan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pagi ini, kita diberikan satu kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman,
Mudah-mudahan sholat kita pada pagi ini niat ada ibadah kepada Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semenjak tadi malam hingga menjelang sholat ini kita telah mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid secara terus menerus, baik di rumah, di langgar, di masjid, di jalan-jalan, dan tempat lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid, walillahil hamd, hanya bagi Allah segala puja dan puji. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah lah yang memberi kekayaan, menentukan pangkat, memberi kekuatan, memberi kemuliaan, dan lain sebagainya. Maka dialah berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta harus tahu siapakah yang memberikan kekayaan itu, ialah memuji Allah dan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang diberi pangkat dan lain sebagainya, jangan sampai pemberian-pemberian yang diperoleh itu digunakan menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa, maka jangan berlaku sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'ir haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan, innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhura." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai, dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki, padahal Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah yang berhak memiliki sifat sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan di dalam pergaulan, sehingga menengok para tetangga terutama yang sedang tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Kecuali itu semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita tasawufkan anugerah atau pemberian Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan binatang ternak. Hendaklah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan menurut riwayat lain, beliau bersabda, "Man kana lahu su'atun falam yudahi fala ya'rabanna musallana." Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholatku. Hadirin
yang dimuliakan Allah, beliau juga bersabda, ala innal udhiyata minal a'mali muhjiyati tuhyi sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehubungan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berkurban, memotong ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya Ismail demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah Allah berkenan membalas pengorbanan Ibrahim yang telah berserah diri memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peristiwa yang sangat bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurban menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita syukuri kedatangan hari raya Idul Adha ini. Persatuan umat merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagai puncak pertemuan umat Islam dari segenap penjuru dunia pada bulan hari seperti sekarang ini, berkumpul umat Islam dari seluruh penjuru dunia di Tanah Haram merupakan suatu bukti ajaran persatuan di dalam Islam dan adat istiadat mereka berkumpul serentak memenuhi panggilan Allah, bersimpuh dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini hari perpisahan mereka di tanah suci, berpisah untuk kembali ke negeri masing-masing setelah membersihkan jiwa dan pikiran dengan membawa oleh-oleh rasa persatuan yang kokoh. Ibadah haji merupakan kewajiban panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakannya, sebagaimana firman Allah pun mengatakan, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ila sabil. Dan bagi Allah atas manusia muslim untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang kelima, perkara datang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka menyambut seruan Allah dengan gema talbiyah, takbir dan tahmid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Artinya sambut panggilanmu wahai Tuhan, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kaum muslimin yang sedang kita melakukan ibadah haji, oleh Allah disyariatkan sholat id seperti sekarang ini, di mana kita bersop-sop lurus rapat, dipenuhi oleh semangat dan rasa persatuan serta persamaan, ruku sama ruku, sujud sama sujud, dan duduk sama duduk di bawah satu komando imam. Itu pun mengajak supaya kita dalam usaha dan perjuangan penegakan agama Islam dan menyirahkan agama Islam, membawa negara, membina negara, umat dan bangsa, teguh bersatu hati, bulat bersatu padu, di bawah satu komando pula, tidak bercerai-berai, pantang berpecahan. Itulah khotbah yang singkat pada hari ini, mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi jamaah Jumat, sholat Idul Adha. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara 'abda wa jal junda wa jamal a'jaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah amarna bil ittihadi wal iktisami bihamdillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun Rasulullah mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'i bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyati. Allahumma la arbati
الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا حفي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومك بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسمعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر.